Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Dwi Lestari dengan NIM 21040750108 dari kelas M217. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dari materi pertemuan 6 pada elemen Syam Oke mata kuliah Pengembangan Konsep Bahasa Indonesia di SD terkait apresiasi dan kreasi sastra anak oleh Profesor N. Tatat Hartati, MED PhD. Bahasan yang pertama terkait hakikat sastra anak. Hakikat sastra anak berisikan cerita yang mencerminkan perasaan anak-anak, pengalaman anak-anak, serta dapat dipahami dan dinikmati oleh mereka sesuai dengan pengetahuan mereka sendiri. Dengan kata lain, sastra anak-anak menempatkan anak-anak sebagai fokusnya. Sastra anak-anak bukan dibatasi oleh siapa pengarangnya, melainkan untuk siapa karya itu diciptakan dan meliputi semua jenis penulisan kreatif dan imajinatif yang khusus untuk dibaca dan menghibur anak-anak. Apresiasi sastra meliputi apresiasi sastra secara reseptif dan apresiasi sastra secara ekspresif. Yang pertama, apresiasi sastra secara reseptif. Menurut Muhammad tahun 2017, apresiasi sastra reseptif merupakan penghargaan, penilaian, dan pengertian terhadap karya sastra anak-anak, baik yang berbentuk puisi maupun prosa, yang dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, dan menyaksikan pementasan drama melalui pendekatan emotif, didaktis, dan analisis. Kemudian yang kedua adalah apresiasi sastra secara ekspresif atau secara produktif. Menurut Hartati tahun 2016, apresiasi karya sastra yang menekankan pada proses kreatif dan penciptaan. Apresiasi sastra secara produktif tidak mungkin terwujud tanpa diberikan pengajaran penulisan, khususnya menulis kreatif di sekolah dasar. Pembahasan selanjutnya terkait perkembangan kemampuan mengapresiasi sastra anak. Pada usia 1-2 tahun, anak-anak mulai memperhatikan rima permainan yang beragam, serta mereka mulai melakukan tindakan yang memperhatikan kata-kata. Pada usia 2-7 tahun, anak-anak memahami struktur cerita secara simbolik, baik melalui bahasa, permainan, dan melalui gambar. Kemudian pada usia 7-11 tahun, mereka memberikan tanggapan yang fleksibel, memahami struktur sebuah buku, alur sorot balik, dan mengidentifikasi berbagai macam sudut pandang pada sebuah cerita. Kemudian pada fase terakhir anak-anak, yakni pada usia 11-13 tahun, mereka mampu berpikir secara abstrak, bernalar dari hipotesis pada kesimpulan logis, menangkap alur dan subalur dalam pikirannya, sehingga terjadi perbedaan minat antara laki-laki dan minat perempuan. Berbicara tentang sastra berarti kita berbicara terkait puisi, prosa, dan drama. Unsur-unsur dalam sebuah puisi, yang pertama, tema, rasa, nada, amanat, diksi, imajiner, pusat pengisahan atau titik pandang, gaya bahasa, ritme atau irama, serta rima atau sajak. Pada unsur-unsur intrinsik prosa terdiri dari yang pertama, plot atau alur cerita, penokohan, latar atau setting, tema, pesan atau amanat, sudut pandang, dan yang terakhir konflik. Kemudian pada unsur-unsur intrinsik yang terkandung pada drama meliputi dua hal, yaitu yang pertama unsur pertunjukan dan unsur dari cerita yang diangkat. Unsur-unsur intrinsik dalam pertunjukan meliputi pemain, pentas, sutradara, dan penonton. Sedangkan unsur-unsur intrinsik dari cerita yang diangkat harus memiliki yang pertama perwatakan atau karakter tokoh, yang kedua harus memiliki dialog atau percakapan antara tokohnya, yang ketiga latar atau setting, dan yang terakhir adalah alur. Pembahasan yang selanjutnya adalah jenis-jenis cerita yang sering dijumpai pada anak-anak di usia sekolah dasar. Yang pertama, usia persekolahan kelas 1 sekolah dasar. Cerita yang digemari biasanya adalah cerita-cerita yang bersifat lugas, singkat, dan akrab dengan kehidupan atau dunia mereka. Kemudian pada usia 6-10 tahun, mereka mulai menyukai cerita tentang binatang atau fabel, cerita anak di negeri lain, dan hikayat lama maupun hikayat baru. Pada usia 11-14 tahun,
Mereka membutuhkan cerita yang bersifat nyata atau cerita yang realistis. Jenis-jenis sastra yang sering dijumpai pada anak-anak usia sekolah dasar. Yang pertama, buku bergambar, fiksi realistik, fiksi sejarah, fiksi ilmu, cerita fantasi, biografi, dan yang paling sering dijumpai adalah puisi. Selanjutnya kita beralih pada urgensi dari materi ini, yaitu bagaimana pembelajaran sastra anak di sekolah dasar dengan melibatkan hal-hal berikut. Yang pertama, keterampilan abad 21, yang kedua, berpikir kritis atau critical thinking, yang kedua, kreativitas atau creativity, yang ketiga, komunikasi atau communication, dan yang terakhir, kolaborasi atau collaboration. Kemudian pembelajaran apresiasi karya sastra. Pembelajaran ini akan meningkatkan ketajaman perasaan, penalaran, daya hayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup. Kemudian hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan guru dalam pembelajaran sastra di sekolah dasar? Yang pertama, memahami sastra sebagai pengalaman. Jadi, guru harus menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah untuk dihayati, dinikmati, dirasakan, dan juga difikirkan. Kemudian yang kedua adalah memahami sastra sebagai bahasa, yakni guru harus mempelajari bahasa secara praktik. Kemudian kriteria yang harus dimiliki guru dalam pembelajaran sastra anak. Yang pertama, guru harus memahami karakteristik peserta didik yang mencakup tingkat apresiasi, minat, bakat, aspirasi, maupun kesulitan. Yang kedua, sebagai pendidik, seorang guru harus menguasai bahasa, baik bahasa sederhana maupun bahasa konkret. Yang ketiga, guru harus memahami kurikulum bahasa dan sastra Indonesia. Yang keempat, guru harus memahami sejarah dan teori sastra Indonesia. Yang kelima, memahami jenis sastra daerah. Dan yang terakhir, memiliki apresiasi sastra yang tinggi, baik sastra Indonesia, sastra daerah, maupun sastra asing. Yang terakhir adalah strategi dan metode pembelajaran sastra di sekolah dasar. Strategi yang dapat dilakukan oleh guru dapat melalui yang pertama bercerita, berbicara, mengungkapkan pengalaman, membacakan puisi, mengarang, baik mengarang terikat maupun mengarang bebas, menulis laporan, narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi, menulis berdasarkan gambar atau visual, dan mendramatisasikan karya sastra. Kemudian metode yang dapat diterapkan oleh guru dan peserta didik dapat melalui yang pertama kegiatan menyimak, yang kedua kegiatan membaca, baik itu membaca nyaring, membaca dalam hati, maupun membaca bersama. Kemudian yang ketiga melalui kegiatan menonton, yang keempat mengarang, yang kelima role playing, yang keenam bermain drama, dan yang terakhir adalah parafrase. Baik, itulah kesimpulan yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.